Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferlianti dengan NIM A1A1240090. Saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pendapatan nasional, angka pengganda, dan ketidakkeseimbangan. Analisis makroekonomi perekonomian tertutup dua sektor. Pertama, keseimbangan pendapatan nasional dengan investasi eksogen kondisi Y sama dengan C tambah I dan pendekatan Keynesian. Kondisi keseimbangan pendapatan Y ditentukan oleh konsumsi C dan investasi. Keseimbangan pendapatan output agregat sama dengan total pengeluaran dalam perekonomian. Pendekatan S sama dengan I. Keseimbangan juga dapat dicapai melalui pendekatan tabungan dan investasi. S sama dengan I. Diagram Keynesian cross menunjukkan titik keseimbangan antara output dan pengeluaran agregat. Paradox of thrift, rumah tangga meningkatkan tabungan tetapi peningkatan pendapatan menurun, mengurangi konsumsi dan menekan keseimbangan pendapatan nasional. Kedua, investasi sebagai variabel endogen, bagaimana investasi dipengaruhi oleh faktor internal ekonomi. Fungsi tingkat bunga, terdapat hubungan negatif antara tingkat bunga R dan investasi I. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin rendah investasi. Hubungan ini menjadi dasar pembentukan kurva IS dalam model IS dan LM. Fungsi pendapatan nasional, teori akselerator menyatakan bahwa investasi dipicu oleh perubahan pendapatan atau output nasional. Peningkatan permintaan mendorong perusahaan meningkatkan kapasitas produksi melalui investasi baru. Siklus bisnis, investasi endogen memperkuat fluktuasi siklus bisnis. Ekspansi mendorong investasi lebih tinggi sementara resesi menekan investasi. Hal ini memperparah volatilitas pendapatan nasional dalam jangka pendek. Ketiga, angka pengganda dalam perekonomian tertutup dua sektor, konsep multiplier dan dampaknya terhadap pendapatan nasional. Definisi pengganda artinya bahwa perubahan pengeluaran otonom menyediakan perubahan berlipat. Rumusan angka pengganda. Rumus utama K sama dengan 1 per (1 kurang MPC) atau K sama dengan 1 per MPS. Semakin tinggi MPC, semakin besar nilai pengganda dan dampak perubahan pengeluaran terhadap pendapatan nasional. Peran MPC dan MPS. MPC marginal propensity to consume dan MPS marginal propensity to save. Tinggi rendahnya konsumsi berasal dari pengganda yang lebih kuat. Keempat, proses dinamik angka pengganda, mekanisme putaran berulang pengeluaran dan pendapatan. Mekanisme putaran berulang pengeluaran dan pendapatan. 1. Setiap putaran pengeluaran menghasilkan pendapatan baru yang sebagian dikonsumsi kembali. Kedua, perubahan investasi atau konsumsi otonom berdampak bertahap sehingga keseimbangan baru tercapai. Ketiga, MPC menentukan besarnya setiap putaran. MPS menghentikan proses. Keempat, jangka pendek, konsumsi dominan. Jangka panjang, tabungan menstabilkan ekonomi. 5. Ketidakseimbangan pendapatan nasional, deflationary gap dan inflationary gap dalam perekonomian. Deflationary gap terjadi ketika pendapatan nasional aktual berada di bawah tingkat full employment. Permintaan agregat tidak mencukupi untuk menyerap seluruh kapasitas produksi, penyebab pengangguran dan perlambatan ekonomi. Inflationary gap terjadi ketika permintaan agregat melebihi kapasitas produksi pada full employment. Kelebihan permintaan mendorong kenaikan harga umum atau inflasi tanpa peningkatan output real yang sebanding. Keenam,
Jadi sekian dari saya, terima kasih.